Ibu Bapak serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan peribadatan Minggu Perjamuan Kudus dengan sepenuh hati dan kita berdoa mohon kelangsungan berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami sungguh merasakan kekuatan karena pertolongan, sehingga kami dapat beribadah sekalipun masih berlangsung di tempat kami masing-masing. Namun sesungguhnya kami tidak merasa sendirian, dan sesungguhnya pula kami tidak merasa tercerai-berai. Kami tetap menjadi kawanan domba Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah jemaat Tuhan yang walaupun dalam kondisi sedih dan prihatin karena wabah penyakit, dapat merasakan pemeliharaan keselamatan melalui ibadah dan sakramen perjamuan pada saat ini. Oleh karena itu, ampuni kesalahan dan dosa kami, serta kuduskanlah peribadatan ini ya Tuhan, sehingga Tuhan layakkan kami menerima anugerah dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan bimbingan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan puji kemuliaan bagi Tuhan di awal ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 5 bait pertama. Tuhan Allah, namamu. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Begitu pula atas saudara. Amin.
Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan dalam Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang memuji-muji Tuhan yang esa, namun menyatakan ketritunggalan dalam karya di dunia dan di sorga, sehingga kita setia dan berbakti kepadanya, sebagaimana lanjutan Kidung Jemaat 5 bait kedua dan ketiga. Tuhan Allah namamu. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci, para rasul
Jemaat kekasih Tuhan, sekalipun dalam suasana wabah penyakit masih ada, itu semua tidak menghambat bagi kita untuk meyakini pemeliharaan keselamatan dari Tuhan dalam perjamuan. Mari kita mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam perjamuan agar tidak ada batu sandungan. Dengan bersama-sama kita menghayati pertelaan perjamuan sekaligus sebagai sarana bagi kita untuk mawas diri. Sakramen perjamuan sesungguhnya adalah sarana memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud 4 hal. Yakni, yang pertama, dengan roti dan anggur sesungguhnya adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menunjuk dan mengingatkan bahwa kesengsaraan, penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Tuhan untuk manusia. Yang kedua, dengan sakramen perjamuan sesungguhnya menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diterima sebagai keluarga Tuhan. Yang ketiga, dengan sakramen perjamuan sesungguhnya menunjuk dan mengingatkan pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, dengan sakramen perjamuan sesungguhnya menunjuk dan mengingatkan kewajiban memberitakan pekerjaan Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita menguji diri dengan bertanya dalam diri kita masing-masing dengan pertanyaan yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa sehingga kita memerlukan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh iman kepada Tuhan yang menyelamatkan manusia melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan dari Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Amin. Melalui pertelaan sakramen perjamuan, kita menyadari belum dapat memaknai pengorbanan Yesus Kristus dengan cara hidup yang lebih baik dan kudus. Mesti kita tahu bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjadikan manusia terbebas dari dosa, namun sejujurnya masih sering melakukan banyak hal dengan kesalahan yang menjadikan kita berdosa. Oleh karena itu, demi darah dan tubuh Yesus Kristus yang suci, mari kita berjuang untuk terus hidup suci dengan memohon pengampunan Tuhan Bapa yang Maha Kasih. Yang terlebih dahulu kita mempersiapkannya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 40 bait pertama dan kedua.
Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu karena kami sering mengabaikan pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang berkarya menyelamatkan manusia dan menjadikan manusia layak serta hidup khusus di hadapan-Mu. Oleh karena perbuatan kami yang diliputi kesalahan, sehingga kami berdosa di hadapan-Mu. Kami ingin kembali hidup suci, kudus. Pulihkanlah hidup kami, dan layakkanlah kami menerima sakramen perjamuan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita hayati sabda Tuhan melalui kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang mendorong bagaimana menghayati manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Seraya setiap orang yang dibaharui oleh Tuhan melaksanakan kehendak-Nya. Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 17, kehendak Tuhan demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berupaya untuk memenuhi sabda Tuhan sebagaimana pujian dalam Kidung Jemaat 424 yang menyatakan kesanggupan kita perihal melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakni lagu berjudul
Yesus menginginkan daku. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan kita mohon berkat-Nya dengan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kini kami siap mendengarkan sabda-Mu dan kami mohon kelangsungan berkat melalui bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, agar Engkau memampukan kami dan kami menyiapkan hati serta totalitas hidup untuk melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pewartaan sabda Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan
menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menghayati dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tema pada peribadatan saat ini secara khusus menjadi bagian dari pelayanan Sabda Tuhan atau khotbah adalah bertekun dan sehati serta senantiasa memuji Tuhan. Tema ini didasarkan pada cara hidup jemaat mula-mula. 3.000 orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis. Satu yang sangat luar biasa tentang cara Tuhan bekerja melalui para rasul. Dan Roh Kudus menggerakkan para rasul serta banyak orang Yahudi pada waktu itu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga harapannya pada peribadatan saat ini adalah kita dapat meneladan jemaat awal yang bertekun memelihara iman dengan mewujudkan kesatuan hati serta mau berbagi penuh ketulusan hati. Dan lebih dari itu adalah mereka bersukacita memuji Tuhan. Saya rasa ini menjadi bagian yang sangat menarik untuk kita cermati, kita hayati, kita renungkan, dan hikmahnya dapat kita wujud nyatakan dalam praktek kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan pada masa kini. Meskipun sabda Tuhan ini dinyatakan ribuan tahun yang lampau, namun aktualisasi dari sabda Tuhan ini menolong saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk belajar bagaimana merespon pekerjaan Tuhan karena kita mau percaya kepadanya. Ada banyak orang yang percaya hanya sekedar percaya. Ada orang yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh konsisten dengan sikap percayanya. Tapi juga ada orang yang percaya kadang kala. Artinya bahwa merespon pekerjaan Tuhan hanya kalau dia merasa perlu Tuhan. Nah, tentu saja sabda ini mengingatkan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk bagaimana menempatkan kesadaran percaya dengan sepenuh hati dan juga mau melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuh hati pula. Belajar dari jemaat mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Mereka menyadari kesalahan dan dosa dan mau masuk hidup dalam suasana baru dengan bimbingan tuntunan Roh Kudus. 3 hal yang mau saya sampaikan, belajar dari firman Tuhan. Yang pertama berkaitan dengan bertekun. Ada banyak orang berjuang, petani menggarap ladang, menggarap sawah dengan ketekunannya. Anak-anak dapat belajar sebagai murid-murid berjuang dengan tekun, belajar dengan tekun. Orang yang bekerja juga berusaha bekerja dengan tekun. Untuk mencapai hasil sesuatu diperlukan mawas diri, diperlukan konsentrasi, diperlukan kesungguhan. Nah, ada 2 model. Kita ambil contoh 2 orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, Marta dan Maria. Sama-sama melakukan satu aktivitas dan bisa dilihat dari caranya. Marta memang seakan bertekun mempersiapkan hidangan.
sehingga dia sibuk di dapur. Sementara Maria mempersiapkan diri mendengarkan sabda Tuhan. Marta bukan fokus pada apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi lebih pada menyibukkan dirinya. Bahkan ada suasana batin yang ternyata tidak dibuat sedemikian rupa dengan nyaman ketika menyambut Tuhan Yesus. Ini bukan ketekunan. Ini bukan tipe orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan sesuatu hal yang membuat dia bisa dengan ikhlas, tulus hati. Sementara Maria memfokuskan terhadap apa yang menjadi kepentingan. Fokus pada apa yang menjadi kepentingannya. Itulah bertekun. Apa yang dilakukan oleh Marta barangkali bisa dikatakan dalam istilah Jawa, legan golek momongan, menyibukkan diri pada sesuatu yang memang pada akhirnya mendapat teguran dari Tuhan. Karena tidak fokus sampai pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi titik tolak bertekun adalah satu upaya didasarkan pada kesadaran diri, fokus pada perhatian sehingga sampai pada maksud tujuannya. Inilah yang dilakukan oleh jemaat awal. Mendengarkan pengajaran rasul-rasul, memelihara iman dengan baik, memecahkan roti, artinya ini ada perjamuan, berdoa, memuji Tuhan, itu dilakukan dalam rangka fokus mempersiapkan diri menyambut Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikutnya yang kedua adalah bagaimana mereka sehati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita bayangkan 3.000 orang percaya pada waktu itu. Bisa berkonsentrasi, memantapkan diri satu hati. Ini bukan persoalan yang mudah. Menata, mengelola dalam ilmu manajemen, pasti ada penataan pengelolaan, hingga segala sesuatunya itu berjalan atau berlangsung dengan baik. Tidak mudah. Sebagai contoh misalnya, mengatur, mengurus rumah tangga dengan anggota keluarga yang banyak, merepotkan. Apalagi ini 3.000 orang. Kalau mau diperkecil mungkin satu keluarga dengan 3 anggota keluarga saja bisa repot. Ayah, ibu, anak. Ini 3.000 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa kita sampai pada pemahaman mengapa mereka bisa sehati. Hati mempunyai makna yang dalam, yakni pusat kesadaran bagi manusia untuk mengambil keputusan terhadap apa yang mau dilakukan. Ketika mereka memasuki suasana baru dalam bimbingan Roh Kudus, saya rasa mereka berani memutuskan mengambil sikap, mengedepankan kepentingan hidup rohani yang baik karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Membangun sikap dalam ekspresi kehidupan rohani, bahkan juga sehati ketika mereka mau berbagi terhadap kebutuhan yang memang diperlukan oleh saudara-saudara yang lain. Jadi kesehatian mereka tidak melulu pada persoalan rohani,
tetapi juga persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jasmani, kebutuhan material. Sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata luar biasa mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan. Kehidupan mereka memang berat, karena dalam sejarah gereja awal, mereka-mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus berhadapan dengan penguasa Romawi yang kejam, dan juga ancaman penguasa Israel pada waktu itu. Tidak mudah hidup mereka. Tetapi memuji Tuhan karena dorongan iman kepada Tuhan, peribadatan yang dilakukan, hidup mereka adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya rasa ini sikap yang baik yang perlu terus kita teladani. Seraya kita bertanya, sejauh mana ketekunan kita di dalam kehidupan iman kepada Tuhan. Sejauh mana kesehatian kita menghadapi persoalan kehidupan dalam kebersamaan sebagai jemaat Tuhan. Dan apakah ketika kita menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan didasarkan pada suasana batin yang nyaman. Kita tidak mengingkari ada persoalan pergumulan yang membuat kita bisa kecewa. Bisa sedemikian rupa larut dalam kesedihan sehingga lupa diri. Bahkan juga mungkin bisa saja sumpah serapah. Atau ketika kita mengungkapkan apa yang menjadi cara kita berbagi, bukan karena ketulusan hati, tetapi karena pamrih, mendapatkan pujian dari orang, bukan pujian dari Tuhan. Bisa saja. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, dalam keterbatasan kita, dalam situasi yang membuat kita sedih. Mungkin ada perasaan kita merasa sendiri, kita merasa tidak dipedulikan, kita merasa diabaikan, tidak ada orang yang mau berbagi. Apakah situasi semacam itu menjadikan kita kehilangan semangat untuk bertekun? Apakah itu semua menjadikan kita kemudian tidak mau berbagi? Apakah peristiwa kehidupan yang terjadi sekarang ini hanya berisi tuntutan agar orang lain peduli dan melayani? Saya rasa tidak. Ketekunan kita, suasana hati kita, kesungguhan untuk memuji memuliakan Tuhan teruji pada saat ini. Sehingga itu semua menolong saya, Bapak Ibu Saudara, berefleksi terus menerus. Agar kita tetap fokus dalam perjalanan hidup. Menolong saya, Bapak Ibu Saudara, memantapkan hati. Memantapkan hati untuk setia kepada Tuhan. Melihat realitas hidup untuk saling menopang. Saling menolong, berbagi doa, berbagi perhatian, berbagi dengan harta. Dari anak hingga yang adius. Itu adalah cara kehidupan kita bersama. Dalam konteks masyarakat gereja pada waktu itu memang jemaat Tuhan bisa berkumpul di dalam bait Allah. Nah, situasi sekarang ini kita serta-merta tidak bisa berkumpul dalam bait Allah karena pandemi virus corona. Namun itu bukan berarti kita kehilangan semangat untuk manunggal dalam jemaat Tuhan.
Karena sesungguhnya bukankah Tuhan mengatakan juga bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. Dan kebersamaan itu kita hayati melalui perjamuan. Itu juga mengikatkan jemaat Tuhan pada masa itu, bagaimana mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ini adalah ikatan kebersamaan masyarakat Kristiani gereja awal. Bersatu hati. Merasakan ikatan kebersamaan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Semoga dengan sabda Tuhan ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih semakin hari disukai banyak orang. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan akan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Itu artinya kita harus siap dipakai oleh Tuhan sebagai pengantara berkat. Karena damai sejahtera Tuhan nyata atas kehidupan ini. Dan semoga kita semakin terus bertekun, dengan kemantapan hati kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikatkan diri dalam kebersamaan berjemaat sehati. Sehingga kita akan terus menaikkan puji kemuliaan bagi Tuhan dari dalam hati, angan-angan, pikiran, tutur kata kita, dan sikap tingkah laku kita. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sebagai warga gereja dewasa yang tidak ada batu sandungan dalam dosa, mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan dengan pujian persiapan diri melalui Kidung Jemaat 313 bait pertama dan kedua. Hai, berdandanlah jiwaku. Hai, berdandanlah jiwaku, tampil dari gelap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan, Maharaja alam raya ingin dikau bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti surga. Aku hauskan minuman dari raja kehidupan. Dalam makan minum itu ku bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, roti dan anggur di meja perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah
Tuhan Yesus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus yang di surga, yang senantiasa memelihara kehidupan kita sekalian. Roti ini yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian, ada roti perjamuan. Makanlah dan dengan penuh iman kita meyakini bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari kesalahan dan dosa. Amin. Tertumpah darah menebus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Cawan perjamuan ini adalah lambang persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara ada anggur perjamuan. Minumlah
dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna demi membebaskan kita dari kesalahan dan dosa. Amin. Demikian kita semua menghayati dan menerima sakramen perjamuan. Terpujilah nama Tuhan. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menghayati ungkapan syukur melalui pemazmur. Dan dengan ungkapan syukur ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang mau setia kepada Tuhan, seraya melaksanakan kewajiban memberitakan pekerjaan Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Kita masuk suasana teduh, dan dalam batin kita bersama mengungkapkan syukur yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan minggu, bulanan, ataupun istimewa, serta persembahan khusus sakramen perjamuan dengan didasari sabda Tuhan dari Matius 6 ayat 33 yang demikian firman-Nya.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian yang dipersembahkan oleh saudara kita dengan rekaman secara online dari berbagai wilayah dan dari saudara Ari Supomo, warga wilayah 1 yang bekerja di Amerika Serikat, dengan judul Kita Gereja. Dapatkah kita rasakan kasih Allah di sini, di tengah rekan seiman, satu dalam rahmat-Nya. Marilah kita membagikan persekutuan ini, menyatakan pada dunia kasih-Nya yang besar. Kita gereja dan umat Allah setia kabarkan firman-Nya. Kita satukan hati tangan, kita melayani bersama di dalam nama-Nya. Marilah kita bersatu karena panggilan Tuhan, bekerja bersama-sama, menggapai yang tersesat, karena Tuhan akan menopang, terus membimbing kita saat kita maju menerjang ke dalam dunia. Kita gereja dan umat Allah setia kabarkan firman-Nya. Kita satukan hati tangan, kita melayani bersama di dalam nama-Nya. Melayani, mengagungkan nama-Nya. Majelis Gereja Kristen Jawa Ambarukmo mengucapkan terima kasih atas persembahan yang terkumpul dan juga persembahan kor saudara dan saudari kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita satukan hati untuk naikkan doa syafaat dan ucapan syukur. Ya Tuhan Bapa yang mulia, sungguh kami bersyukur karena kami dapat beribadah
dan mendengarkan sabda Tuhan, serta menerima sakramen perjamuan. Ya Tuhan, pada ibadah khusus ini, kami masih mohon kelangsungan berkat untuk perjuangan negara-negara di muka bumi melawan virus corona. Kami juga mohon berkat untuk para peneliti, tenaga kesehatan, dan banyak pihak yang juga berjuang menemukan obat untuk memberantas virus corona maupun melayani yang sakit dan mengedukasi masyarakat. Berkati pula pemerintahan bangsa Indonesia, baik presiden dan jajarannya sampai ke pelosok daerah. Kami mohon kelangsungan berkat untuk gereja-gereja di muka bumi, untuk terus menjadi gereja yang menghadirkan makna kerajaan Allah sesuai dengan misi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Kesempurnaan pemerintahan Tuhan yang adalah kerajaan Allah dalam menyatakan damai sejahtera dengan keteladanan Yesus Kristus, kiranya menjadikan seluruh komponen yang ada dalam gereja dapat berfungsi, baik dalam hal pelaksanaan hukum kasih, menjadi garam dan terang, ketekunan dan kesetiaan beribadah, serta melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan sukacita. Kami juga meyakini kelangsungan berkat untuk gereja kami, GKJ Ambarukmo, baik Induk Papringan maupun Pepantan Nologaten. Kiranya semakin Tuhan teguhkan dengan semangat menghayati dan meneladani karya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga makna kerajaan Allah dapat kami wujud nyatakan, khususnya di tengah situasi sulit seperti saat ini. Berkatilah warga gereja kami, dari mulai anak-anak hingga yang sudah lanjut usia. Berkatilah warga gereja yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan untuk upaya kesembuhan. Berkatilah kehidupan rumah tangga, sekalipun saat ini bergumul dengan pendapatan yang terdampak karena situasi saat ini. Berkatilah anak cucu yang tadinya memanfaatkan teknologi, sehingga interaksi sosial untuk sementara menjadi terbatas. Namun kami meyakini dengan berkat Tuhan, anak cucu tetap menjadi generasi yang berkualitas. Kami serahkan lingkungan masyarakat di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Demikian pula dengan ungkapan syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Sucikan ya Tuhan persembahan kami, sehingga layak kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja ini. Ampuni kesalahan dan dosa yang terselip dalam peribadatan kami ini. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah dengan penuh sukacita berkat Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah, melingkupi dan beserta dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak terkasih. Dengan harta benda dan rezeki yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memuji Tuhan di akhir ibadah ini dengan Kidung Jemaat 412 bait pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Peribadatan sudah selesai. Namun tugas kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan terus kita wujudkan dengan sukacita dalam bimbingan Roh Kudus. Karena iman kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan berkat Tuhan senantiasa ada pada kita semua.